Ya, shalom, selamat pagi. Pesan Tuhan adalah tentang percaya dengan tidak ragu-ragu. Pagi hari ini saya akan membawakan penekanan pada perenungan pada Mazmur Daud yang diambil dari Mazmur pasal 26. Khususnya ayat yang kedua. Di situ dikatakan, "Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Di sini ada kata ujilah. Suatu kata yang menarik untuk direnungkan, dan itu akan saya sharekan pagi hari ini. Ujian atau tes. Ada sebuah cerita dalam sebuah kerajaan, ada seorang raja yang ingin menguji, mengetes menteri-menterinya. Di sini dikatakan, atau dalam cerita itu dikatakan, ada 3 menteri yang ia akan tes. Jadi raja ini menyiapkan bibit tanaman dan diberikanlah masing-masing kepada ketiga menterinya ini. Dan dia berkata, nanti 2 atau 3 bulan lagi, kembalilah, datanglah dan perlihatkan hasilnya. Jadi dia menyuruh menanam bibit itu dan ingin melihat apa yang hasil yang sudah mereka lakukan, sudah mereka tanam. Jadi mulailah ketiga menteri ini menanamnya dan merawatnya. Menteri yang pertama, dia menanam dan merawat. Ketika waktunya untuk berkumpul, dia perlihatkan kepada sang raja bahwa sekarang dia bawa potnya dan menunjukkan bahwa tanamannya sudah mulai tumbuh, sudah mulai bertunas, sudah mulai berbunga. Sebuah tanaman yang indah. Menteri yang kedua membawa potnya dan dia memperlihatkan pada sang raja dan dia memperlihatkan bahwa wow, sudah mulai berbuah malah. Luar biasa perawatannya. Menteri yang ketiga hadir dan datang ke hadapan raja, tapi sang raja tidak melihat ada apa-apa. Hanya pot dan tanah saja. Lalu raja mengatakan, mengapa pot ini tidak ada tanamannya? Lalu sang menteri ini berkata, Baginda, saya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tidak bisa. Bibit ini tidak tumbuh. Sudah dipupuk, sudah macam-macam, tapi tidak tumbuh. Lalu sang raja mulai berkata, sebenarnya bibit yang diberikan pada kalian itu adalah bibit, atau anggap aja semacam bibit kacang gitu ya, yang sudah digodok, yang sudah dimatikan. Jadi kalau ditanam pun tidak akan tumbuh. Jadi sebenarnya kualitas menteri ini terlihat di sini. Jadi sang raja melihat bahwa yang menteri yang ketiga inilah menteri yang jujur, menteri yang benar. Sedangkan menteri pertama dan menteri kedua itu berbohong. Dia menggantikan bibit yang diberikan oleh sang raja dan dia menanam bibitnya sendiri. Nah, ini cerita yang menunjukkan bahwa sang raja menguji hati para menterinya. Didapatilah bahwa menteri ketiga ini ada menteri yang setia, menteri yang benar, yang jujur. Dalam kehidupan ini, Tuhan juga ternyata melakukan pengujian-pengujian dalam kehidupan kita. Seperti yang Bapak Gembala sudah sampaikan, ada waktu-waktu senang, sukacita, ada waktu-waktu duka cita, seperti roller coaster, naik turun. Dan di sini yang menarik, di Mazmur 26 ini, Daud sepertinya sedikit menantang Tuhan dan mengatakan, Tuhan, ujilah aku, lihat pikiranku, lihat perbuatanku. Kalau dalam terjemahan lain di sini Daud mengatakan, Tuhan ujilah my mind, pikiranku. Pikiran ini berhubungan dengan jiwa. Dalam jiwa itu ada pikiran, kehendak, ada perasaan. Jadi Daud ini ingin Tuhan menguji jiwanya. Dan di sini juga dikatakan, Tuhan, ujilah hatiku. Hati ini berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan, dengan iman, sesuatu yang spiritual. Jadi Daud ingin Tuhan menguji 2 hal yang berhubungan dengan spiritualnya dan juga hal yang berhubungan dengan perbuatannya. Kita akan lihat. Yang pertama, yang saya akan bawakan adalah tentang ujian ini. Yang kedua adalah tentang pilihan-pilihan yang Daud lakukan dalam hidupnya. Yang pertama, saya beri judul Tuhan memberikan
ujian-ujian dalam hidup kita. Mengapa Tuhan berikan ujian-ujian? Kalau Daud meminta Tuhan mengujinya. Saya lihat dalam Alkitab tidak banyak orang yang cukup berani untuk minta Tuhan uji. Tuhan ujilah aku. Kadang-kadang saya sendiri tidak berani. Tuhan ujilah aku. Waduh, masih banyak dosa, masih banyak kesalahan, masih banyak kelalaian. Tidak berani. Tapi ada 2 orang di Alkitab dicatat yang berani mengatakan Tuhan ujilah aku. Coba kita lihat di Ayub 31. Ayub pasal 31 ayat 4, 5 dan 6. Di situ ada seseorang yang namanya Ayub yang dia cukup berani juga untuk minta Tuhan mengujinya. Kita akan lihat di sini. Saya akan bacakan. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Ayat kelima. Jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya. Ayat yang ke-6. Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Di sini Ayub mengatakan, uji, timbang, bahwa aku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Luar biasa, orang-orang seperti Daud, seperti Ayub, berani meminta Tuhan menguji. Apakah kita berani meminta Tuhan untuk menguji kita? Terutama dalam situasi seperti sekarang ini. Kondisi sedang berubah dengan cepat. Sudah hampir 2 tahun kita lalui dengan keadaan yang disebut new normal, yang sebetulnya tidak normal. Dan mulai banyak orang-orang yang mulai mengeluh, mulai mempertanyakan, apakah benar Tuhan masih peduli? Apakah benar Tuhan masih memelihara kami? Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, karena ini menyangkut hal-hal yang penting dan pokok dalam kehidupan kita, seperti keluarga, tentang usaha, cari nafkah, tentang ibadah, gereja Tuhan. Kita pernah mengalami beberapa waktu yang lalu, semua dibekukan, tidak ada kegiatan, termasuk ibadah. Dan ini menyangkut bagaimana iman kita kepada Tuhan dalam melalui ujian ini. Tetapi Daud meminta Tuhan menguji. Sebenarnya apa sih tujuannya ujian itu? Kalau di sekolah atau kuliah, ada istilah ulangan, ada istilah ujian. Kalau ulangan itu mengulang, mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Zaman sekarang mudah sekali, orang tinggal buka Google, semua informasi keluar. Tapi ada yang disebut dengan ujian atau tes. Untuk tes itu agak berbeda dengan ulangan, karena waktu dites itu orang memerlukan satu pengertian. Apakah orang ini mengerti atau tidak? Dikasih soal-soal yang belum pernah diberikan sebelumnya. Itu namanya tes. Tapi tes ini harusnya bisa dimengerti atau diatasi ketika seorang mengerti esensinya. Itu yang Tuhan inginkan pada kita. Ketika Tuhan menyampaikan pesan ini, Tuhan ingin kita percaya dengan tidak ragu-ragu. Atau dengan kata lain, Tuhan ingin kita yakin sepenuhnya dengan apa yang Tuhan lakukan, termasuk dalam keadaan seperti ini. Tuhan ingin iman kita bertumbuh, kepercayaan kita bertumbuh. Karena apa? Karena kita akan lihat ya, di Yakobus, di situ dikatakan bahwa ketika seseorang ragu-ragu, janganlah ia mengharapkan akan mendapatkan sesuatu. Karena ragu-ragu itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Mungkin saya catat ayatnya. Dan Korintus juga mengatakan, Paulus mengatakan bahwa setiap apa yang kita alami, pencobaan yang kita alami, ujian yang kita alami, itu sebenarnya ujian yang biasa. Sebenarnya kalau kita lihat seperti pandemi COVID ini suatu kejadian yang luar biasa. Tetapi Tuhan dengan jelas mengatakan di Alkitab, semua yang terjadi yang Tuhan berikan sebagai ujian, itu ada sesuatu yang tidak pernah melampaui batas kekuatan manusia, batas kekuatan orang percaya. Jadi semua masih dalam kendali Tuhan. Kita lihat ya di sini ya, ada satu contoh di mana seseorang terus Tuhan uji sehingga ia menghasilkan sesuatu yang berbeda dalam kehidupannya. Saya mengingat bahwa ada seorang yang disebut dengan Petrus. Dia orangnya sangat berani. Dia bahkan mengatakan walaupun semua orang meninggalkan Tuhan, dia katakan saya tidak sekali-kali meninggalkan Tuhan. Bahkan Petrus yang sama, yang menantang
untuk berjalan di atas air. Sangat berani, sifatnya sangat berani. Tapi kita lihat, dia jatuh. Jatuh lagi. Bahkan saat Yesus akan disalibkan, dia jatuh 3 kali, menyangkal 3 kali. Sepertinya semua yang dia banggakan, semua yang dia janjikan, gugur semua. Bahkan kalau dilihat-lihat, Yohanes ada bersama Yesus. Petrus kabur, meninggalkan karena takut. Tetapi kita lihat, ada suatu perubahan. Ketika Tuhan berikan ujian. Walaupun kita mungkin gagal, mungkin kita takut, kita buat salah. Tapi ujian-ujian itu mempunyai satu maksud. Seperti Petrus, kita lihat, orang yang sama, yang menyangkal Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, ketika dia mengerti, ketika dia dibangkitkan oleh Tuhan, dikuatkan imannya melalui ujian-ujian yang terjadi, maka ketika dia di bait Allah, dia mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Tapi dalam nama Yesus, berdirilah. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Imannya tumbuh, imannya tidak ragu-ragu lagi. Dengan yakin dia bisa dalam nama Yesus menyembuhkan orang yang sudah lumpuh di bait Allah bertahun-tahun, yang tiap hari digotong oleh teman-temannya. Ada satu keyakinan yang luar biasa. Dan kita lihat bahwa Petrus pun pernah membangkitkan orang mati. Dorcas dibangkitkan oleh Petrus. Suatu yang sangat luar biasa, yang berubah dari seorang yang penakut, orang ragu-ragu, menjadi seorang yang yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta dia. Jadi ini suatu yang luar biasa ketika kita belajar bahwa ujian itu mempunyai satu maksud yang baik dalam kehidupan kita. Dan ini Daud katakan, ujilah aku Tuhan. Lihatlah, selidikilah pikiranku, jiwaku. Daud berani mengatakan hal seperti itu. Dan saya harap kita semua melalui pesan Tuhan ini, kita juga belajar untuk berani menyatakan, Tuhan selidiki aku. Aku ingin hidup seperti Daud, yang tulus, yang sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kalau begitu, langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mempunyai kekuatan dan keyakinan seperti Daud, seperti Ayub, seperti Petrus yang berani untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, kita akan lihat di Mazmur pasal 26 ayat ketiga sampai kelima. Saya akan bacakan. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Ayat yang ke-6, aku membasuh tanganku tanda bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, ada kata-kata yang menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini, ketika kita diuji, dan kita ingin mempunyai satu keyakinan yang teguh, itu bisa meniru seperti Daud. Dia melakukan hal-hal yang membuat langkahnya yakin dan mantap. Yang pertama, dia katakan, dia tidak duduk dengan penipu. Penipu itu apa? Penipu itu adalah orang yang suka omong kosong, orang yang suka bluffing, orang yang hidup dalam kebohongan. Kita lihat, Daud tidak mau bergaul dengan orang yang berbohong, yang penuh kepalsuan. Mungkin kita dalam saat-saat ini, kita sering mendengar bagaimana cara menghadapi COVID. Saya ingat pada awal muncul COVID, banyak media mewawancarai ahli-ahli, ada yang disebut dengan ahli virus atau profesor dalam hal virus. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi saya ingat ada satu ahli yang mengatakan demikian. Kalau saya, katanya, saya sengaja ingin kena virus COVID ini. Supaya apa?
supaya tubuh saya menjadi kebal katanya, supaya antibodi saya muncul dan mampu mengalahkan COVID ini. Waktu itu saya pikir, oh betul juga ya. Ini jadi kalau kena sekali nanti jadi kebal. Dalam perjalanan, apa yang terjadi? Ternyata berbahaya sekali. Orang yang pernah sekali ketemu, yang kena saja bisa langsung meninggal. Jadi ternyata analisanya bisa salah. Banyak di luar, orang mempunyai satu pandangan-pandangan yang salah. Mungkin dalam kerohanian juga, mereka banyak menasehati kita. Sudahlah, semua orang juga mengalaminya. Semua juga lagi susah. Semua juga sedang dirubahkan. Terima saja. Mungkin seperti itu. Atau nasihat-nasihat lainnya. Tapi kita lihat bahwa Tuhan mempunyai janji. Ini memang tidak mudah. Saya sendiri juga kadang-kadang muncul satu keraguan. Apa benar Tuhan? Apakah saya harus melangkah? Ada satu ketakutan. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan. Ini yang Tuhan janjikan. Apakah kita mau memperkatakan janji-janji Tuhan? Tuhan akan melindungi, menyertai. Apa itu mau kita pegang? Dalam situasi yang tidak mudah ini. Tapi Daud memutuskan untuk tidak bergaul dengan penipu. Terutama orang yang menyalahkan Tuhan. Melemahkan iman kita. Tidak duduk dengan penipu. Dan dia tidak bergaul dengan orang yang munafik. Orang yang munafik adalah orang yang hanya memperhatikan penampilannya, appearance-nya. Dia kelihatannya baik, tetapi dalamnya busuk. Itu yang munafik. Dia kelihatannya benar, tetapi yang dinasehatkan ada satu yang salah. Dan Daud di sini untuk memutuskan tidak bergaul dengan orang-orang yang munafik. Ayat yang kelima dikatakan benci pada perkumpulan orang jahat. Jadi kita dalam kehidupan ini untuk kita bisa melangkah dengan benar, tentunya kita harus bisa membedakan. Daud di sini bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Kalau kita tidak bisa membedakan, bagaimana kita bisa yakin dan pengiringan kita pada Tuhan? Kalau kita tidak pernah membaca firman, tidak tahu bahwa itu salah, bagaimana kita bisa yakin? Bagaimana kita bisa tidak ragu-ragu dalam pengiringan kita pada Tuhan? Jadi kita perlu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang ayat yang ke-6 dikatakan tidak duduk dengan orang fasik. Ini suatu peningkatan. Ayat ke-6 ini dikatakan tidak duduk dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang punya pengetahuan, orang yang agamawi. Tetapi dia tidak melakukan. Itu disebut dengan Daud di ayat yang kedua, ujilah jiwaku, perbuatanku, pikiranku. Duduk dengan orang fasik itu sama dengan duduk dengan orang yang hanya berteori secara baik. Harus begini, harus begitu, kelihatannya benar, tetapi mereka tidak melakukan. Mereka hanya mengucapkan saja di mulut. Dan Daud katakan, dia lakukan, tidak hanya mengucapkan, dia lakukan firman Tuhan. Kita bandingkan ya dengan Mazmur pasal ke-1. Ketika Daud menuliskan Mazmur 26 ini, pada awalnya sekali, Mazmur pasal pertama, Mazmur yang pertama dituliskan oleh Daud, di situ dikatakan, kita akan lihat, di Mazmur pasal 1, ayat 1-5, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu yang Daud lakukan. Tetapi ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Rupanya yang memberi kekuatan, yang bisa memberikan kita pengetahuan dan tindakan yang benar dalam kehidupan ini, yang membuat kita tidak ragu-ragu mengikuti Tuhan adalah firman Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Daud katakan di sini Taurat Tuhan. Dia merenungkan. Apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan? Atau hanya tahu, oh pernah ada ayatnya, tapi tidak tahu persis apa yang terjadi di situ. Tidak mengerti apa yang Tuhan perbuat di situ. Kita perhatikan dalam firman Tuhan, mukjizat selalu terjadi di saat ada kesukaran, di saat ada sesuatu yang mepet,
yang sulit, ketika tidak ada jalan keluar. Di situ mujizat Tuhan dinyatakan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berharap kepada Dia. Bagaimana kita bisa mengalami mujizat kalau kita tidak mengharapkan pada Tuhan? Kalau kita tidak yakin pada Tuhan? Mujizat terjadi ketika ada masalah. Dan Daud terus merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya. Itu yang memberi dia kekuatan. Itu yang membuat imannya bertumbuh. Dan sini Daud katakan, di ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman atau dalam ujian. Begitu pula orang berdosa dalam pengumpulan orang benar. Jelas di sini, hanya mengetahui, tidak melakukan, tidak akan memberikan kita kekuatan. Orang fasik juga tahu firman Tuhan, tapi mereka menentang dan tidak melakukan. Dan tentang hal-hal seperti ini, seorang yang mempunyai karunia ya untuk memberikan seminar-seminar pada anak muda khususnya, seperti misalnya John C. Maxwell pernah menuliskan, dia katakan, tunjukkan temanmu padaku dan aku akan tunjukkan masa depanmu. Kita akan menjadi seperti apa atau lingkungan di mana kita berada. Kalau kita nyaman dengan lingkungan orang-orang penipu, orang yang pembohong, yang merendahkan Tuhan, kita akan terbawa ke sana. Kalau kita bergaul dengan gamers, orangnya tiap hari main game, kita akan menjadi gamers. Kalau bergaul dengan pencuri, lama-lama jadi pencuri juga. Jadi John C. Maxwell mengatakan, engkau akan menjadi seperti apa engkau bergaul, di mana engkau berada. Maka Daud katakan, keluarlah. Dia keluar dari lingkungan seperti itu. Dan dia katakan yang menjadi suatu kebahagiaan bagi dia, menjadi yang membentuk kehidupan dia adalah ketika dia berada di tempat Tuhan atau di bait Tuhan. Kita lihat di pasal 26 ayat ke-8. Di mana di sini Daud jelas sekali mengatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Rupanya ini yang menjadi rahasia mengapa Daud berani minta Tuhan mengujinya. Karena dia katakan, aku menjauhi semua yang tidak berkenan pada Tuhan, yang bisa membuat aku jatuh ke dalam, menjauh dari Tuhan. Tetapi aku suka kepada Taurat Tuhan, suka dalam rumah Tuhan. Itu yang membuat dia menjadi kuat. Dan di Mazmur 26, sebagai yang terakhir, kita akan baca bersama-sama Mazmur 26, ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama, 3, 2, 1. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Jangan melihat pada dunia dan pendapat dunia. Semakin kita mendengarkan apa yang pendapat dunia, semakin takutlah kita. Semakin tidak yakin kita dalam kehidupan kita ini. Apakah yang terjadi pada masa depan kita. Dunia hanya memberikan ketakutan, dan ketakutan. Dan yang kedua, hiduplah dalam kebenaranmu. Hidup bukan cuman mulut yang mengatakan, tapi perbuatan, jiwa, perbuatan, pikiran, perasaan, tindakan, dinyatakan bahwa kita percaya Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Baiknya firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan mari kita lakukan seperti apa yang Daud lakukan. Dan kita semakin kuat dan yakin berjalan bersama Tuhan melalui ujian. Dan kita semakin teguh dalam setiap langkah kita bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.